Ada yang gak kalah horor nih Besti, Kampung Zombie. Eits, bercanda kok. Bukan zombie beneran ya, hanya sekedar sebutan aja. Biar gak kepo, yuk kita cek faktanya aja deh. Eits, ternyata di Jakarta ada kampung yang dijuluki kampung zombie loh. Waduh, apa iya ada zombinya? Yuk kita cek faktanya. Ini dia Besti, kampung zombie. Akses masuknya aja agak susah nih. Harus melewati gang kecil dan lumayan tersembunyi. Nah, ada yang lagi mancing tuh. Cus lah, kita tanya deh. Yang sepi kayak begini katanya kampung zombie bener? Udah ketawa bener nih. Karena lantaran banyak yang ditinggalkan rumah ini, jadi sepi tempatnya, jadi banyak yang kosong, jadi makanya orang bilang di sini Kampung zombie, ya. Tapi Bapak manusia kan, Pak? Oh iya, Mak. Bercanda Pak. Yaps, kampung di wilayah Jakarta Timur ini disebut sebagai kampung zombie karena ada puluhan rumah yang tak berpenghuni dan berisikan lumpur Besti. Usut punya usut, banjirlah yang jadi penyebab satu persatu warga dalam meninggalkan rumah-rumah ini. Padahal ya Besti, kalau dilihat dari bangunannya sih kebanyakan berbentuk permanen dengan ukuran yang cukup besar. Besti, jadi ini adalah salah satu rumah yang dahulu ini cukup megah ya, Pak RT ya. Cukup mewah. Ini 2 lantai loh Besti ini sebenarnya. 2 lantai dan untuk ruangannya banyak. Ini kalau misalnya masih bagus bangunannya, mungkin bisa jadi ruang tamu, di sini kamar. Terlihat ya, tuh untuk pintunya aja dia punya desain sendiri gitu kan. Cuma memang sudah kosong sejak 2011. Waduh. Banjir terparah pertama terjadi tahun 2007 nih Besti. Alhasil satu persatu warga memilih pindah. Lihat aja Besti, di rumah-rumah ini masih ada bekas garis batas airnya. Nah setelah 2014 kesini 2015, 2016 udah capek banjir. Entar separuh. Tapi memang ini rumah pribadi. OMG, definisi ninggalin aset rumah begitu aja ya Besti. Bahkan dari 70 kepala keluarga, kini hanya tersisa 27 kepala keluarga aja loh. Ketinggian lumpur di sini nggak main-main Besti. Ada yang tingginya belasan sentimeter atau sepinggang orang dewasa, bahkan ada yang sampai mengisi 1 empang. Astaga. Ini tadinya empang. Ini empang Pak tadinya. Ya ampun. Tanah maksudnya tanah yang ini, yang agak gero apa? Palung lah. Ini Sekarang udah penuh gitu. jadi bukit Pak. Ya itu. Tadinya empang. Sayangnya akibat banjir yang parah banyak rumah yang sulit terjual tuh. Kan banyak yang akte jual beli masih. Ya, pemerintah cuma bisa ganti rugi. Ganti rugi. Pindah ke rusun, sewa rusun. Ini tinggalin aja gitu. Besti, dari rumah kosong sekarang kita menuju ke rumah warga yang masih bertahan. Salah satunya Pak Saleh. Pria lanjut usia ini tinggal bersama 7 anggota keluarga di lantai 2 Besti. Karena semua bagian area bawah rumah sudah tak bisa lagi dihuni. Dan yang bikin miris, kondisi fisik Pak Saleh sangat menyulitkan untuk naik dan turun tangga. Apalagi tangganya juga cukup tinggi Besti. Oh pakai sorok itu ya? Iya. Nah ini Besti, lihat, aduh Bapak kakinya pengapuran ya Pak ya? Iya.
Jadi Bapak tuh semua yang ada di bawah tuh taruh ke atas ya Pak ya? Iya. Udah nggak kesisa ya Pak? Ya ada. Nah ini kalau mau naik susah banget Besti, kasihan. Ya Pak, Iya. nanti saya bantu dari bawah. Tak hanya lelah secara fisik akibat banjir yang terjadi, kini menyisakan trauma yang mendalam. Kan waktu 2007 saya rumah kelelap. Oh sampai atas? Iya. Waduh ini kita untuk informasi di lantai 2 ya ini Besti ya. Jadi bukan di lantai dasar ini karena udah lumayan tinggi dan ini banjirnya sampai atas. Kayak Mas laut, Salim? kayak laut nih. Kayak laut itu yang 2007 memang Saya parah banget nangis, ya Pak. nangis di atas sana. Kenapa? Nangis saya. Karena faktor ekonomi lah yang membuat Pak Saleh dan keluarga memilih bertahan karena nggak sanggup lagi untuk membayar kontrakan jika harus meninggalkan. Ya, walaupun tinggal tanpa tetangga, terkadang memang membuat mereka kesepian. Jangan dulu lah. Banyak orang lewat. Banyak orang lewat. Jam 2 malam ada orang lewat. Sekarang nggak ada. Jadi Besti, ini sedikit cerita. Tadi Pak Saleh tuh ketika kita lewat nih, saya dan kameramen lewat, Pak Saleh bilang senang ya Pak, Senang. karena apa Pak? Rame. Saya ngintip di sini. Ada orang. Saya lihat itu. Oh nyuruh saya turun. Bapak senang ketika ada orang. Katanya ada temen ngobrol Besti. Iya. Wah, ayo kita ajak ngobrol Pak Saleh. Aduh, jadi sedih ya. Besti, kita telusuri fakta lainnya. OMG, ternyata jarak antara rumah dan sungai itu deket banget loh. Yups, sungai ini adalah muara dari 3 anak sungai Ciliwung di sekitaran Cililitan, Jakarta Timur. Besti, saya masih kaget ya karena ternyata rumah-rumah yang di sini tuh jaraknya dengan kali tuh memang bener-bener deket banget. Bayangin ya Besti, ini 1 meter kira-kira bentangan tangan saya. Nah, ke sini udah langsung sungai atau kali. Sedangkan ini tadinya itu adalah pintu. Jadi bayangin sedekat ini. Pantesan hujan sedikit air bisa masuk. Tapi di balik musibah selalu ada berkah Besti. Kondisi sungai yang selalu mengalir deras justru dimanfaatkan warga untuk mengambil rezeki. Iya, rezekinya benar-benar diambil dari kali. Bu Butet, ini kita lagi ngapain sih? Lagi nyari jodoh. Oh, lagi nyari jodoh ya? Wah, jadi Besti nih warga di sini nih biasanya juga namanya juga di balik musibah ada berkah lah ya. Itu ngambilin ini ya Bu ya, apa? Botol-botol plastik, ya nanti air mineral akan ditukar gitu. Biasanya per kilo berapa tuh Bu ini? Per kilo 1.000 perak. Per kilo 1.000 perak, bisa dapat berapa kilo Bu Butet? Bisa dapat 20 kilo sehari. Wah, 20 kilo Besti. Bukan cuma mengais rezeki nih, sekaligus bersihin sampah di sungai juga ya Besti. Wah Besti, ini jadi kondisi rumah ya, walaupun besar bangunan permanen, tapi ketika alam sudah berkata lain ya, kondisinya memang banjir ya, akhirnya kosong. Oke deh, cek fakta sampai di sini dulu. Saya mau pulang, sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Cuma nih Besti, lewat mana ya? Mas Campers tolonginlah.